Pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 1. Nilai sinus 117 derajat setara dengan nilai, apakah setara dengan sinus 63 derajat, ataukah setara dengan cos 63 derajat, ataukah setara dengan minus sinus 63 derajat, atau minus cos 63 derajat. Baik, untuk menjawab itu, pertama-tama kita identifikasi dulu. Kita tahu bahwa sudut 117 derajat itu berada di atasnya 90 derajat, tapi masih di bawahnya 980 derajat. Artinya 117 derajat itu berada di kuadran kedua. Kuadran kedua memiliki pola rumus seperti ini, 180 derajat dikurangi titik-titik. Oke, tugas kita selanjutnya adalah mengubah 117 derajat ini menjadi bentuk 180 derajat dikurangi berapa. Oke, kita buat buram saja. 180 derajat dikurangi 117 derajat sama dengan 63 derajat. Jadi sudut 117 derajat kita ubah menjadi 180 derajat dikurangi 63 derajat, dan ini di kuadran kedua. Kemudian kita tinggal tuliskan rumusnya, sinus 63 derajat. Langkah berikutnya adalah kita mengidentifikasi tandanya positif atau negatif dengan menghafalkan kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Oke, setiap kata mewakili kuadran. Untuk kuadran pertama berarti semua, kuadran kedua itu sindikat, kuadran ketiga tangannya, sementara kuadran keempat itu kosong. Ini cuma singkatan saja atau fenomenum dalam bahasa istilahnya ya. Kuadran pertama berarti semua tandanya positif, baik sinus, kosinus, tangan. Sementara di kuadran kedua yang positif adalah sin. Kemudian kuadran ketiga yang positif tangan. Kuadran keempat yang positif adalah kosinus. Baik, seperti itu. Dengan demikian, hasil kita ini, sinus 63 derajat ini ditandai dengan tanda positif. Sebentar. Atau langsung saja ditulis sin 63 derajat. Dengan demikian kesimpulannya, nilai sinus 117 derajat itu setara dengan nilai sinus 63 derajat. Dengan demikian jawaban yang paling benar adalah yang ini. Kita tandai. Semudah itu. Berikutnya, pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 2. Nilai kosinus 192 derajat itu setara dengan nilai berapa? Baik, pertama-tama kita identifikasi dulu. Sudut 192 derajat itu kan lebih dari 180 derajat, tapi masih di bawah 270 derajat. Dengan kata lain, sudut 190 derajat itu berada di kuadran ketiga. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita ubah bentuk 192 derajat ini menjadi 180 derajat plus titik-titik seperti ini. Oke. Kemudian kita isi titik-titiknya dengan cara seperti ini. Dengan demikian kesimpulannya 192 derajat diubah menjadi 180 derajat plus 12 derajat. Selanjutnya langsung saja kita tulis di bawahnya sinus 12 derajat. Langkah selanjutnya kita identifikasi tandanya positif atau negatif dengan menggunakan mantra yang fenomenum yang sudah kita hafalkan tadi deh. Saya nyebutnya mantra itu. Oke. Yaitu semua sindikat tangannya kosong. Karena ini di kuadran ketiga, berarti yang dipakai yang positif itu adalah tangannya. Tangan yang positif, yang lain sinus sama kosinus itu negatif tandanya. Jadi seperti ini. Dengan demikian disimpulkan nilai dari sinus 192 derajat itu sama dengan minus sinus 12 derajat. Dan jawaban yang paling memungkinkan atau yang paling tepat adalah yang ini. Berikutnya pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 3. Nilai tangan 146 derajat setara dengan nilai berapa? Oke, kita identifikasi dulu.
sudut 146 derajat itu kan lebih dari 90 derajat tapi masih di bawahnya 180 derajat. Dengan demikian sudut 146 derajat itu berada di kuadran kedua. Oke, tinggal kita ubah bentuk tangan 146 derajat itu menjadi tangan 180 derajat dikurangi berapa. Oke, kita cari dengan seperti ini, yaitu 34 derajat. Dengan demikian, sudut 146 derajat itu dapat diubah menjadi 180 derajat dikurangi 34 derajat. Seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita tuliskan tangan 34 derajat. Seperti itu. Tapi, tunggu dulu. Kita harus identifikasi dulu. Ini tandanya positif atau negatif. Di kuadran kedua yang positif itu sin. Ingat-ingat semua sindikat tangannya kosong. Kuadran kedua yang positif sinus, sehingga tangan itu tandanya negatif. Seperti ini. Dengan demikian disimpulkan nilai dari tangan 146 derajat itu sama dengan negatif tangan 34 derajat. Dan jawaban yang paling betul adalah yang ini. Selanjutnya, pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 4. Nilai sinus 305 derajat setara dengan nilai berapa? Oke, kalau kita perhatikan sudut 305 derajat itu setara dengan atau berada di kuadran keempat karena dia lebih dari 270 derajat tapi masih di bawah 360 derajat. Kita tuliskan di sini kuadran keempat. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi sin 360 derajat dikurangi titik-titik. Titik-titiknya diisi dengan cara seperti ini. Oke, sama dengan 55. Berarti sudut 305 derajat itu dapat diubah menjadi 360 derajat min 55 derajat. Seperti ini. Langsung saja di bawahnya kita tuliskan sinus 55. Tapi tandanya bagaimana? Tandanya masih sama. Masih mengikuti aturan yang tadi, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran yang keempat yang positif itu tandanya adalah cos, sehingga nilai sinus haruslah bertanda negatif. Jadi kesimpulannya sekarang terakhir sinus 305 derajat itu sama dengan minus sin 55 derajat. Dan jawaban yang paling tepat ada di pilihan jawaban yang ini. Saya lanjutkan ke soal berikutnya. Pembahasan kuis 4 trigonometri soal nomor 5. Nilai kosinus 518 derajat setara dengan nilai berapa? Baik, kita identifikasi dulu. Kosinus 518 derajat. Nampaknya ini sudut yang lebih besar dari satu putaran ya. Cara menghafalkannya seperti ini. Satu putaran itu 360 derajat. Terus berikutnya dua putaran itu 720 derajat ya. 2 kali 360. Kemudian berikutnya 360 dikali 3 berarti 1080 derajat. Nah, kalau kita perhatikan sudut 518 derajat itu masih di bawahnya 720 tapi di atasnya 360 derajat. Dengan demikian kita dapat mengubah bentuk kosinus 518 derajat itu sebagai kosinus 1 kali 360 untuk menandakan 1 kali putaran. Kemudian sisanya titik-titik seperti ini. Nah, sisanya dihitung dengan cara seperti ini. 518 dikurangi sudut 1 putaran penuh. Berarti ini diperoleh seperti ini. Oke. 158 ya. Kita tuliskan di sini 158 derajat. Berarti saya ulangi lagi. Kosinus 518 derajat itu sama dengan kosinus 1 kali 360 derajat ditambah 158 derajat. Jadi sudut 518 itu dapat diubah menjadi 1 kali 360 derajat ditambah 158 derajat.
Next, selanjutnya tinggal langsung kita tuliskan cos 158 ya, 158 derajat. Seperti ini. Sampai sini belum berhenti. Selanjutnya kalau kita perhatikan, sudut 158 derajat itu berada di kuadran kedua, karena sudut 158 derajat itu masih di bawahnya 180 derajat tapi di atasnya 90 derajat. Dengan demikian kita ubah lagi menjadi bentuk kosinus 180 derajat dikurangi titik-titik. Oke, ini di kuadran kedua. Oke, berapa mencarinya? Ya tinggal kita ubah saja 180 derajat dikurangi 158, berarti diperoleh hasil 22 derajat. Seperti ini. Jadi sudut 158 derajat sekarang diubah menjadi 180 derajat min 22 derajat. Langkah selanjutnya tinggal langsung ditulis kosinus 22 derajat. Kemudian kita tinggal melihat fenomenum atau hafalan yang ini. Semua sindikat tangannya kosong, karena yang kita cari sudutnya 158 derajat itu berada di kuadran kedua, maka menurut aturan ini semua sindikat tangannya kosong. Kuadran kedua itu yang positif adalah sinnya, kosinusnya haruslah negatif. Seperti ini. Jadi jawaban akhirnya disimpulkan nilai dari kosinus 518 derajat itu sama dengan nilai negatif kosinus 22 derajat. Dan jawaban yang paling memungkinkan adalah yang ini. Lanjut, soal berikutnya, soal yang ke-6 dari pembahasan kuis 4 trigonometri. Nilai tangen 1328 derajat setara dengan nilai K. Kita identifikasi dulu pertama-tama tangen 1328 derajat, sudut 1328 itu dapat diubah menjadi, saya ingatkan lagi, untuk satu putaran itu 360 derajat, terus berikutnya dua putaran itu 720 derajat, tiga putaran itu 1080 derajat, empat putaran itu sama dengan 1440 derajat, seperti ini. Kalau kita perhatikan, sudut 1328 derajat itu masih di bawahnya 440 derajat, tapi di atasnya 1080 derajat atau 3 putaran ya. Dengan demikian kita ubah sudut 1328 derajat itu menjadi 3 kali 360 untuk menandakan 3 putaran ditambah dengan titik-titik. Titik-titiknya dicari dengan cara seperti ini. 1328 dikurangi 3 putaran yaitu 1080, diperoleh hasil 8. Kemudian ini 238 derajat. Oke, saya ulangi lagi. Sudut nilai perbandingan trigonometri tangen 1328 derajat itu sama dengan tangen 3 kali 360 derajat ditambah 238 derajat. Berikutnya tinggal kita tuliskan saja tangen 238 derajat seperti ini. Dari sini jangan berhenti dulu. Perhatikan bahwa sudut 238 derajat itu sudut yang lebih dari 180 derajat, tapi masih di bawahnya 270 derajat. Dengan demikian disimpulkan bahwa sudut ini itu berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga polanya seperti ini, 180 derajat plus. Kuadran ketiga. Selanjutnya kita ubah sudut 238 derajat itu kalau diubah menjadi 180 derajat plus berapa? Kita tinggal tuliskan saja 238 derajat dikurangi 180 derajat. Berarti diperoleh hasil 58 ya. 58. Dituliskan di sini 58 derajat. Dengan demikian disimpulkan, langsung saja ditulis tangen 58. Oke. Tapi lagi-lagi
Saya ingatkan tandanya apa ini, positif atau negatif. Perhatikan bahwa di kuadran ketiga itu tandanya adalah tangan yang positif. Dengan demikian ini haruslah tandanya positif nanti. Dan terakhir disimpulkan nilai tangan 1328 derajat itu sama dengan positif tangan 58 derajat. Dan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban yang ini. Semudah itu.